Halo, perkenalkan nama saya Agif Saverius, NIM 220-300-09. Di sini saya akan mereview jurnal tentang induksi pematangan gonad ikan patin siam pangasianodon hipotalamus jantan dengan pemberian ekstrak cabe Jawa Piper Retrofractum valhal. Yang pertama itu dari pendahuluan ikan patin siam pangasianodon hipotalamus merupakan salah satu komoditas perikanan ikan yang merupakan nilai ekonomi tinggi karena dagingnya diminati oleh masyarakat. Permintaan ikan patin siam di dalam negeri semakin meningkat dari tahun ke tahun. Produksi ikan patin siam secara massal dapat dilakukan dengan budidaya secara intensif yang membutuhkan ketersediaan benih dalam jumlah besar dan keberkesinambungan sehingga dibutuhkan peningkatan populasi induk yang siap digunakan untuk pembenihan yang memadai. Penelitian terkait penggunaan cabai Jawa sebagai bahan afrodisiaka terbatas pada manusia mencerit dan ayam. Berdasarkan penelitian Moelek et al. Tahun 2010, ekstrak cabai Jawa pada dosis 10 mg per hari pertama dapat bersifat sebagai fitofarmaka androgenik, yaitu dapat meningkatkan kadar testosteron darah dan libido pada laki-laki hipogonad. Penelitian ekstrak etanol 70% cabai Jawa yang diteliti efek androgenik pada anak ayam jantan pada dosis 3,7 mg bobot badan mempunyai satu respon tidak berbeda nyata dengan bahan standar metiltestosteron adrenol dosis 500 mg 100 gram bobot badan 1. Pada review jurnal tersebut menggunakan rancangan penelitian acak lengkap. Ikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan patin siam berukuran 250 kurang lebih 18,6 gram ukuran 8 bulan berjumlah 10 ekor dan setiap ulangan yang dipelihara pada bak berukuran 10 x 10 x 50 cm kubik. Perlakuan yang diberikan meliputi kontrol negatif A ekstra cabai Jawa dengan dosis 37,5 mg kilogram ikan per hari. Perlakuan diberikan melalui pakan komersil dengan kadar protein 30-33% selama 8 minggu ke depan dengan persentase pemberian pakan harian sebesar 2%. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Pencampuran ekstra cabai dengan pakan dilakukan dengan penyemprotan ekstra cabai Jawa yang telah dilarutkan dengan alkohol 70% menggunakan botol semprot sesuai dengan dosis yang ditentukan. Pembuatan ekstra cabai kental Jawa dengan metode maserasi menggunakan etanol 95% dengan perbandingan 1:5 di setiap 100 ml larutan ekstra cabai disemprotkan pada 1 kg pakan secara merata. Lalu pakan dibiarkan kering dari udara. Selama pemeliharaan dilakukan kembali pengukuran parameter uji setiap 2 minggu sekali meliputi minggu kedua, 4, 6, dan 8. Pengamatan tersebut dilakukan pada 3 ekor ikan uji yang dipilih secara acak pada setiap perlakuan. Indeks kematangan gonad merupakan persentase bobot gonad dibandingkan dengan bobot tubuh ikan uji. Pengukuran konsentrasi testosteron dalam darah menggunakan metode enzim linked immunohistosorbate assay atau ELISA dengan kit bermerek Biometric. Pengambilan darah dilakukan pada bagian pangkal sirip ekor. Hasil dari review jurnal yang saya dapat itu adalah hasil uji statistik menunjukkan bahwa perlakuan yang memberikan pengaruh yang nyata terhadap IKG ikan sejak minggu kedua. Kurang lebih perlakuannya 0,05 konsentrasi testosteron darah perlakuan C ECG 187,5 mg kilogram ikan min 1 hari pertama lebih tinggi daripada kontrol negatif pada minggu kedua, 4, 6, dan 8. Konsentrasi testosteron tertinggi ditunjuk pada pengambilan sampel minggu ke-8 yaitu 9,55 ml pada perlakuan C. Sebaran spermatozoa tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan 17 metiltestosteron yang mencapai nilai 4.
pada minggu ke-8, sedangkan pada ikan yang diberikan perlakuan ekstra cabai Jawa dosis rendah maupun tinggi mencapai nilai 3. Dan pada kontrol negatif mencapai nilai 2. Tingkat kelangsungan hidup perlakuan ekstra cabai Jawa mencapai kurang lebih 100%, pada kontrol negatif sebesar 93,33%. Dan kesimpulan yang saya dapat menurut review jurnal tersebut adalah indeks mengatakan gonad telah menjadi protokol baku dalam memilih ikan dalam proses reproduksi serta dapat dijadikan estimasi untuk kematangan gonad dan pemijahan pada banyak spesies. Berdasarkan hasil uji statistik, perlakuan yang diberikan menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap nilai IKG. Konsentrasi testosteron darah ikan memiliki nilai yang selaras dengan IKG. Semakin meningkat IKG ikan, maka konsentrasi testosteron juga meningkat. Hal ini disebabkan testosteron merupakan hormon utama dalam perkembangan gonad jantan atau spermatogenesis. Peningkatan testosteron tersebut digunakan karena ekstrak cabai mengandung senyawa alkaloid yang memiliki efek androgenik, yaitu piperin. Senyawa alkaloid berpengaruh dalam spermatogenesis dan menstimulasi sekresi hormon testosteron pada individu jantan. Selain piperin, cabai Jawa mengandung senyawa sitosterol atau termasuk senyawa sterol yang merupakan kolesterol khas dari tumbuhan atau fitosterol yang dapat dikonversi untuk pembentukan hormon steroid atau androgen. Evaluasi kualitas sperma ikan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dalam fertilisasi telur, terutama pada pemijahan buatan. Volume, kepadatan, motilitas, dan kadar spermatokrit sperma tertinggi ditunjukkan pada pengamatan minggu ke-8, yaitu perlakuan 17 atau metil testosteron D. Oke, sekian review jurnal saya. Jika ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Selamat malam. Terima kasih.